ketika seorang suami sudah memprotek handphonenya, menyembunyikan, ya, dan itu sangat besar peluangnya, walaupun tidak langsung kita menuduh, tapi biasanya ada kedustaan lain yang sering berbarengan dengan perselingkuhan. Sehingga banyak para psikolog sudah mengatakan selingkuh itu bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Jadi apa yang membuat seseorang dengan pasangannya yang dia dalam Quran sejatinya dianggap saling menutupi aib, justru dia saling menutup antar dirinya dengan pasangannya, berarti ada problem dalam urusan ini. Dan itu adalah suasana yang menghilangkan surga di dalam rumah. Sebab kedustaan membuat orang itu harus berpikir, hidupnya tidak tenang. Satu kedustaan berpikir untuk menutup dan kedustaan yang lain, dan dia akan gelisah. Otaknya makin kreatif, tapi kreatif yang mencemaskan. Apalagi nih yang saya lakukan, kok ternyata ini terjadi, bagaimana? Kok ternyata ini ketahuan, saya harus punya plannya supaya pasangan percaya. Selalu setiap hari begitu terus, dan ini yang membuat kegelisahan datang. Jadi wajar orang-orang yang berdusta hidupnya nggak tenang. Padahal diantara keinginan kita dalam pernikahan itu adalah mendapatkan ketenangan. Bagaimana mungkin sakinah itu datang kalau ternyata dilalui dengan kedustaan, di mana seseorang itu setiap hari berpikir menyembunyikan kebenaran, bahkan memanipulasi kebenaran. Bagaimana caranya pasangan nggak tahu, bagaimana kalau anak orang tua nggak tahu, ya. Dan itu adalah bentuk dari, dalam tanda kutip, dicabutnya suasana surga dalam rumah yang beralih menjadi suasana neraka. Maka dua hal inilah yang menjadi isu dalam rumah tangga, mulai dari orang yang berpura-pura, yang kedua memanipulasi fakta. Di antaranya anak-anak yang berdusta adalah anak-anak yang bisa jadi PR-nya justru ketika nanti dia berkasus di luar rumah, dan itu yang kadang membuat orang tua terkaget-kaget. Dan inilah yang mungkin menjadi awal dari suasana yang tidak menyenangkan. Kenapa? Kedustaan akan beriringan dengan saling curiga, di mana saling curiga ini pintu masuk yang membuat setan mudah memprovokasi seseorang untuk berpikiran negatif, dan inilah yang disebut dengan was-was. Maka siapa yang sudah memulai hidup dengan dusta, maka setan tinggal memantiknya dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka was-was itu hadir disebabkan ada track record kedustaan. Kedustaan itulah yang membuat orang akhirnya was-was, yang membuat akhirnya hidup tidak tenang dan hidup tidak bahagia. Yang jadi pertanyaan, mengapa kedustaan ini hadir? Mungkin ada yang kenapa anak saya tukang bohong, Ustaz? Saya baru tahu kalau anak saya ini ternyata bohong. Dia ngakunya sekolah ternyata bolos. Dia ngakunya sholat padahal nggak sholat. Saya lihat di CCTV ternyata dia begitu. Bahkan ada seorang ayah yang sedih luar biasa. Anaknya di rumah berbusana muslimah berangkat ke sekolah, nyata di luar sekolah dicopot hijabnya, ngerokok. Mengapa bisa sampai segitunya? Mengapa pura-pura baik, bahkan menyembunyikan, bahkan memanipulasi fakta? Maka pahamilah ada 3 penyebab kedustaan yang ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali, dan itu menjadikan kalau kita mendidik anak atau bersikap dalam keluarga dengan 3 sifat ini, sangat mungkin kita akan mencetak banyak pendusta. Yang pertama adalah kenapa orang berdusta? Karena sikap kasar. Sikap kasar dari orang di rumah. Kalau anak suka berdusta biasanya karena orang tua yang kasar, orang tua yang suka menghukum. Jadi kalau ada anak, kenapa anak saya suka bohong, periksa. Di antara pola pengasuhan yang menciptakan anak-anak
tukang bohong adalah orang tua yang suka menghukum apa-apa hukuman. Terlambat push up, ya, melakukan ini gampar, melakukan ini kunci, uangnya diambil. Hukuman yang terlalu sering berdampak kepada apa? Berdampak kepada rasa tidak nyaman, dan manusia itu punya self defense untuk menjaga rasa amannya dengan cara apa? Berdusta. Di antara nasihat Syekh Muhammad Basir Ibrahim Al-Jaziri, ya, ulama asal Aljazair yang merupakan pakar pendidikan, beliau mengatakan, la taqrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kamu kasar sama anak-anakmu, keras sama anak-anakmu. Sikap kerasmu mencetak anak-anak munafik, kata dia. Anak munafik itu yang bagaimana? Tadi yang suka bohong.